Saya pun kata pada mereka senang. Kalau you tak kuat mental, you jangan tengok ini social media. Jadi mereka kena faham macam mana tu nak manage expectation daripada public dan Malaysia akui malu setelah klaim koreografi supporter Timnas Indonesia di GBK. Namun sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semua itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Sebuah kontroversi kembali menghangat di dunia sepak bola Asia setelah Malaysia mengklaim sebagai pencetus ide koreografi spektakuler supporter Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Klaim yang mencengangkan ini sontak menuai kecaman luas, tidak hanya dari publik Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara yang menyoroti tindakan tersebut. Klaim yang mengundang kecaman. Koreografi luar biasa yang ditampilkan oleh supporter Timnas Indonesia saat laga melawan Bahrain dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jadi pusat perhatian dunia. Dalam pertandingan yang digelar pada 25 Maret 2025 itu, Tribun Utara GBK menampilkan sebuah koreografi megah berbentuk Garuda raksasa dengan tulisan Show Your Dignity, yang berarti tunjukkan martabatmu. Koreografi ini menjadi simbol semangat juang dan kebanggaan bangsa, memberikan motivasi besar bagi para pemain di lapangan. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Indonesia berhasil meraih kemenangan berharga 1-0 atas Bahrain, dengan gol sematawayang yang dicetak oleh Ole Romeni melalui assist Marcelino Ferdinand. Namun hanya dalam hitungan jam setelah pertandingan, sebuah pernyataan mengejutkan muncul dari Malaysia. Beberapa pihak di negara tersebut mengklaim bahwa konsep koreografi spektakuler tersebut berasal dari ide seorang warga Malaysia. Pernyataan ini dengan cepat menyebar di media sosial, memancing reaksi keras dari para pecinta sepak bola di Indonesia maupun dunia. Media Eropa ikut menyoroti Malaysia. Bukan hanya publik Indonesia yang bereaksi, tetapi media-media internasional, terutama dari Eropa, juga ikut menyoroti klaim tersebut. Sejumlah media ternama seperti The Guardian, BBC Sport, dan Marca mengangkat berita tentang Malaysia yang kembali menjadi pusat kontroversi akibat kebiasaannya mengklaim budaya dan kreativitas negara lain. Selama ini, Malaysia memang dikenal sering membuat klaim sepihak terhadap berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk reok Ponorogo, kuda lumping, batik, rendang, hingga berbagai kuliner khas lainnya. Kali ini, klaim yang dilakukan terhadap kreativitas supporter Indonesia justru berbalik mempermalukan Malaysia sendiri. Malaysia kembali membuat gaduh dengan klaim yang tidak berdasar. Sudah bukan rahasia bahwa supporter Indonesia memiliki kreativitas tinggi dalam mendukung tim mereka. Klaim Malaysia ini hanya menambah daftar panjang tindakan yang memperburuk citra mereka di mata dunia, tulis BBC Sport dalam salah satu artikelnya. Sementara itu, Marca menambahkan bahwa tidak ada yang meragukan kreativitas supporter Indonesia. Klaim dari Malaysia justru membuat mereka semakin terlihat sebagai negara yang kurang inovatif. Pengakuan dan permintaan maaf dari Malaysia. Gelombang kritik yang terus berdatangan akhirnya membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, angkat bicara. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada 26 Maret 2025, FAM mengakui kesalahan mereka dalam memberikan klaim tanpa dasar dan meminta maaf kepada publik Indonesia serta komunitas sepak bola internasional. Kami menyadari bahwa pernyataan yang dibuat sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Kami meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di kalangan pecinta sepak bola dunia. Kami menghormati kreativitas supporter Indonesia dan tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut, ujar perwakilan FAM dalam pernyataan resminya. Pengakuan ini justru semakin mempermalukan Malaysia di mata dunia. Sejumlah netizen dari berbagai negara turut menanggapi dengan sindiran tajam terhadap kebiasaan Malaysia yang sering melakukan klaim terhadap budaya dan karya negara lain. Indonesia semakin dihormati di kancah internasional. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, koreografi spektakuler yang dibuat oleh supporter Indonesia kini telah menjadi simbol kebanggaan nasional. Banyak pihak yang mengapresiasi kreativitas dan semangat supporter Indonesia dalam mendukung timnas mereka. Bahkan, beberapa media luar menyebut bahwa Indonesia kini layak disebut sebagai negara dengan kreativitas supporter terbaik di dunia. Beberapa klub besar Eropa, termasuk dari Liga Inggris dan La Liga,
Bahkan dilaporkan tertarik untuk belajar dari kreativitas yang ditunjukkan oleh supporter Indonesia. Dengan kemenangan atas Bahrain dan dukungan luar biasa dari para supporter, Indonesia kini semakin dekat untuk mengamankan posisi mereka di fase berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari tribun yang penuh semangat dan kreativitas menjadi faktor penting dalam perjalanan timnas Garuda menuju panggung sepak bola dunia. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi Malaysia untuk lebih menghargai kreativitas negara lain dan tidak mudah mengklaim sesuatu yang bukan hak mereka. Pengakuan kesalahan oleh FAM juga menjadi bukti bahwa klaim tanpa dalil tidak akan pernah bisa bertahan lama di hadapan fakta dan bukti nyata. Sementara itu, bagi Indonesia, peristiwa ini semakin menegaskan bahwa kreativitas dan semangat para supporter mereka telah diakui di kancah internasional. Kini, perhatian dunia tertuju pada Indonesia, bukan hanya karena prestasi timnasnya, tetapi juga karena supporter mereka yang luar biasa. Dunia sudah melihat Show Your Dignity. Kini saatnya Indonesia melangkah lebih jauh dengan membuktikan bahwa mereka layak berada di panggung sepak bola dunia. Malaysia kembali menjadi sorotan negatif di mata dunia setelah media-media Eropah secara kompak menyoroti klaim tak berdasar negeri jiran tersebut terhadap koreografi spektakuler supporter timnas Indonesia. Insiden memalukan ini bermula ketika Malaysia mengklaim bahwa ide koreografi megah yang diperagakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat laga Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan ronde ke-13 Piala Dunia 2026 zona Asia berasal dari orang Malaysia. Tudingan ini sontak menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, memicu gelombang kritik tajam dari warganet Indonesia dan dunia. Media Eropah pun tak tinggal diam, dengan banyak di antaranya yang menyoroti kebiasaan Malaysia dalam mengklaim berbagai budaya, seni, dan tradisi negara lain. Malaysia dan rekam jejak klaim yang memalukan. Bukan rahasia lagi bahwa Malaysia kerap menjadi bahan cibiran dunia karena kebiasaan mereka mengklaim budaya dan kekayaan intelektual dari negara lain, terutama Indonesia. Tak heran jika di mata dunia, Malaysia kini memiliki reputasi sebagai negara yang minim kreativitas dan lebih sering mengambil kredit atas karya pihak lain. Hal ini menjadi dasar mengapa klaim terbaru mereka terhadap koreografi supporter timnas Indonesia justru mengundang gelombang cibiran dari berbagai penjuru dunia. Sejumlah media Eropah seperti The Guardian, Liquid, hingga Marca turut mengulas kasus ini dengan tajam. Mereka mempertanyakan mengapa Malaysia terus-menerus berusaha mengklaim sesuatu yang jelas-jelas bukan milik mereka. Bahkan, beberapa media secara belak-belakan menyebut Malaysia sebagai negara paling tidak kreatif di ASEAN. Koreografi megah di GBK jadi pusat perhatian dunia. Laga Timnas Indonesia kontra Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukan sekadar pertandingan biasa. Selain menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda, pertandingan ini juga menjadi panggung bagi kreativitas supporter Indonesia yang selalu berhasil mencuri perhatian dunia. Menjelang kick-off, Tribun Utara GBK menampilkan koreografi spektakuler berbentuk Garuda raksasa dengan tulisan Show Your Dignity, tunjukkan martabatmu. Filosofi di balik koreografi ini sangat mendalam, menjadi pesan penyemangat bagi pemain timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Atmosfer di stadion semakin membara dengan dukungan penuh dari 76.000 penonton yang hadir. Hasilnya, timnas Indonesia tampil penuh semangat dan berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol oleh Romeni yang tercipta pada menit ke-24 setelah menerima assist dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membawa Indonesia ke peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin, sejajar dengan Arab Saudi, dan masih memiliki peluang lolos ke babak berikutnya. Namun bukannya memberikan apresiasi, Malaysia justru membuat klaim yang mengejutkan dan memalukan. Mereka menyebut bahwa konsep koreografi Garuda megah yang diperagakan supporter Indonesia sebenarnya berasal dari orang Malaysia. Bahkan, ada pernyataan yang lebih absurd bahwa para supporter Indonesia hanya menjalankan instruksi dari seorang desainer asal Malaysia. Media Eropah mengecam Malaysia, warganet dunia beri sindiran pedas. Klaim tak berdasar ini langsung mendapat reaksi keras, terutama dari media-media Eropah yang selama ini memantau perkembangan sepak bola di Asia. Sejumlah jurnalis olahraga dari Eropah menilai bahwa klaim Malaysia kali ini benar-benar di luar nalar dan hanya mempermalukan diri sendiri di mata dunia.
Ini adalah upaya klaim paling konyol yang pernah kami dengar. Bagaimana mungkin sebuah negara yang tidak dikenal memiliki budaya koreografi supporter sepak bola yang kuat tiba-tiba mengklaim sesuatu yang sudah jelas diciptakan oleh fans Indonesia? Tulis The Guardian dalam salah satu artikelnya. Sementara itu, media Prancis L'Equipe menulis, kreativitas supporter Indonesia memang sudah diakui dunia, sementara Malaysia tidak memiliki jejak prestasi serupa. Ini hanyalah klaim yang dibuat untuk mencari perhatian. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.